Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, dalam perayaan Santo Bonifacius, uskup dan martir ini, kita diajak untuk merefleksikan apa yang kita imani dan apa yang kita harapkan, yakni kebangkitan setelah kematian. Mungkin kita masih ingat bahwa kemarin kita mendengarkan Injil bagaimana orang-orang Farisi dan Herodian mencoba menjebak Yesus dengan pertanyaan mereka tentang kewajiban membayar pajak kepada orang-orang Romawi. Dan dalam Injil hari ini kepada kita ditampilkan orang-orang Saduki yang juga melakukan hal yang sama, mengajukan pertanyaan jebakan mengenai kehidupan setelah kematian kepada Yesus. Kita tahu bahwa kelompok Saduki adalah sekte atau kelompok politik religius dari orang-orang Yahudi, dan nama mereka berasal dari kata sadikim yang artinya orang benar. Dan nama tersebut rupanya dikaitkan dengan nama diri Sadok, seorang imam besar yang terkemuka pada zaman Raja Daud dan zaman Raja Salomo. Dan ada perbedaan yang cukup besar antara orang Saduki dan orang Farisi, di mana orang-orang Saduki menolak atau tidak percaya terhadap kebangkitan. Mereka tidak percaya dengan kebangkitan, mereka tidak percaya dengan roh, dan juga mereka tidak percaya dengan malaikat-malaikat. Karena bagi mereka, jikalaupun ada kehidupan setelah kematian, itu hanyalah kelanjutan kehidupan duniawi yang dimuliakan. Artinya gambaran mereka itu persis seperti kehidupan kita di dunia. Dan pertanyaan yang mereka ajukan kepada Yesus mengasumsikan praktik pernikahan Levirat, di mana menurut Ulangan bab 25 ayat 5, saudara laki-laki yang meninggal harus mengambil janda saudara laki-lakinya sebagai istrinya jika tidak punya anak. Tetapi orang-orang Saduki memperluas kisah ini dan mengaitkannya dengan kebangkitan, sehingga kisah ini menjadi bahan cemoohan atas ide akan kebangkitan dengan bertanya, siapakah dari ketujuh laki-laki bersaudara itu yang menjadi suami wanita itu pada hari kebangkitan? Maksud pertanyaan ini adalah mereka mau membuktikan bahwa iman kita atau iman tentang kebangkitan menurut perjanjian lama adalah sesuatu yang mustahil dan tidak masuk akal. Dalam Injil kita dengarkan bagaimana Yesus mengatakan bahwa keadaan orang-orang Saduki ini adalah sesat, atau mereka menyesatkan diri sendiri. Ada dua alasan Yesus kenapa mereka dikatakan sesat. Yang pertama, karena mereka tidak mengerti apa yang diajarkan Alkitab Perjanjian Lama tentang kebangkitan itu. Lalu yang kedua tentu adalah sepertinya mereka meremehkan kuasa Allah untuk membangkitkan orang mati dan untuk memecahkan semua masalah yang tampak sulit sehubungan dengan ide tentang kebangkitan itu. Mereka memiliki anggapan yang salah bahwa ikatan pernikahan akan berlanjut terus sesudah kebangkitan. Sebaliknya, Yesus menjelaskan bahwa hubungan manusia pada saat kebangkitan adalah berbeda. Yesus menggambarkan bahwa pada saat itu manusia yang dibangkitkan akan menjadi seperti malaikat. Lalu dengan menyatakan fakta ini, Yesus mencoba mengoreksi pemahaman mereka. Tidak sampai di situ, Yesus juga mencoba menarik perhatian orang-orang Saduki pada kisah yang sangat populer mengenai semak duri yang terbakar dalam kisah Musa.
Lalu Yesus mengatakan bahwa Tuhan bukanlah Tuhan orang mati, melainkan Tuhan orang hidup. Saudara-saudari terkasih, dari jawaban Yesus atas pertanyaan orang-orang Saduki, kita bisa belajar 3 hal. Yang pertama, Tuhan yang menciptakan kehidupan manusia, termasuk juga lembaga perkawinan, juga telah memberikan kehidupan setelah kematian bagi mereka yang telah menanggapi kasih Tuhan. Yang kedua, ajaran Alkitab adalah bahwa kehidupan berasal dari Tuhan. Tidak ada apapun di dalam diri manusia yang secara alami hakikatnya kekal abadi. Dan yang ketiga, jika ada kehidupan setelah kematian, semua itu adalah anugerah Tuhan bagi mereka yang telah menerima kasih Tuhan dan menjalin hubungan dengan Tuhan dalam hidup ini. Seperti dalam bacaanku sudah dikatakan, mereka adalah anak-anak Allah dan mereka menjadi anak-anak kebangkitan.